Satu pesen saya, ojo bosen tumindak becik. Rokok kok wis gua. Pinter. Pembukaan ini rokoknya kudu di gua. Nonton video nek nganggo rokok jadi gak sopan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Hari ini saya sedang ada di lahan Mas Eka. Ini tanaman berapa HST Mas? 16 HST sudah dipupuk satu kali. Sudah dipupuk satu kali. Ini tanaman benih dari Tajuk GY. Jadi saya berkewajiban untuk sidak lahannya dan diminta Mas Eka untuk mendampingi dari olah lahan. Nanti sampai pasca panen akan saya dampingi. Gusman Bojonegoro hadir di mana-mana. Jadi untuk petani perlu diketahui, nanti tekani Gusman Bojonegoro gak usah repot-repot rasa grogi. Gusman Bojonegoro sudah biasa datang ke sana kemari ke luar kota. Kalau banyak pertanyaan dari para viewer Gusman Bojonegoro kesana kemari siapa yang bayar, dan kali ini di tempatnya Mas Eka saya kasih tahu. Terus terang saya itu levelnya bukan rupiah lagi, saya sudah dibayar pakai dolar. Jadi santai saja Mas ya. Iya. Jadi sampean sibuk-sibuk nukono rokok, nukono banyu, santai wae Mas. Tinggal jagung Pak. Oh tinggal jagung. Oke, kita masuk ke tanaman Mas Eka. Jadi ini tanaman 16 HST Mas ya. Keluarnya sampean apa Mas? Jujur ya Mas, enek apane? Pak. Nomor satu ulat. Tapi satu ada ulat. Mulai reda. Sudah bisa ditanggulangi. Oke, kedua terus habis hujan kok mulai kuning-kuning kan kayak jamur Pak. Habis hujan mulai ada kuning-kuning kayak jamur. Oke. Dua itu Mas ya? Godongnya podo serondok ambiar ini Mas ya. Oke, yang ketiga tadi kita lihat ada seperti mau ada serangan grandong Mas ya. Mau serangan grandongnya sedikit dijelaskan tadi sama Mas Eka kepada saya, mungkin efek dari sampingnya ini habis ditanami semangka dan habis ada serangan grandongnya. Semangkanya ya? Semangkanya habis diserang grandong. Bisa jadi dari situ. Oke, pertama saya jelaskan dari ulatnya. Kenapa saat ini ulatnya sudah sedikit reda. Itu salah satunya memang diobati oleh insek. Oke. Tapi yang kedua ini yang perlu diketahui, ulat jika sudah mulai turun hujan, ulat akan reda dengan sendirinya ya Mas ya. Jadi kalau sudah turun hujan, inseknya mulai dikurangi. Setidaknya kita menekan biaya produksi. Petani itu harus cerdas. Oke, itu satu. Ulat sudah reda karena memang sudah turun hujan. Oke ya. Yang kedua ada problem pucuk mulai menguning dan daunnya ambiar jadi nih. Daunnya agak ambiar. Itu disebabkan karena memang tiap hari hujan dan kelembapan tanah itu tinggi. Saya tidak akan menjelaskan ukuran kelembapan itu berapa. Yang jelas antara 27 sampai 30, tapi saya tidak menjelaskan di angka itu karena petani seperti saya ini juga kurang mudeng, apalagi pemula mungkin tidak akan mudeng kalau saya jelaskan kelembapan itu seperti ini enggak. Yang jelas kelembapan itu terjadi karena ada hujan tiap hari. Itu satu, 3 hari. Yang kedua, kelembapan itu terjadi karena got kita kurang dalam. Pertama asalnya. Ya, ini pertama. Jarak air dengan akar tanaman itu minimal 30 cm. Jika air dengan akar tanaman itu terlalu dekat, maka tanaman kita itu akan bermasalah. Kelembapan tinggi akan membuat daun itu kuning. Karena kelembapan tinggi itu tetap efeknya ke
asam. Tanah akan menjadi asam. Bukan berarti kalau tanah lembab terus asam, enggak. Tapi kebanyakan tanah yang terlalu lembab, imbasnya tanah kita menjadi asam. Pucuk kuning itu bisa terjadi karena beberapa faktor, Mas ya. Bisa jadi karena overdosis insektisida, itu satu. Yang kedua, bisa jadi karena itu jamur. Yang ketiga, bisa jadi karena tanah kita itu asam, tanah di bawah netral, dan lain-lain, masih banyak faktor lain. Jadi bukan berarti setiap pucuk kuning itu karena tanah kita asam, belum tentu. Bisa karena overdosis dari insek juga bisa. Tapi ini masih terlihat bagus tanamannya. Dan tadi saya lihat, nanti kita cek lagi, tanah memang terlihat lembab. Ini airnya harus dibersihkan, Mas ya. Yang digot ya harus diblong. Pokok air harus selalu diblong selama ada hujan. Dan untuk mengatasi pucuk daun kuning, Mas ya, ini tadi sudah dilakukan penembokan. Memang sudah saatnya dilakukan penembokan. Umur 16 HST, penembokan itu tidak sepele tapi sangat berguna. Tujuannya biar nanti di saat kita itu pupuk tidak akan banyak yang jatuh ke got. Itu satu. Nanti yang kedua, untuk menjaga tanah itu supaya tidak terlalu lembab, dan jika tanah kita itu asam, kita bisa sosrok, Mas ya. Nanti bisa disosrok, bisa sebelum pemupukan kedua, susulan kedua, bisa setelah pemupukan kedua. Jadi versi itu beda-beda. Tinggal sampean, kalau sampean sukanya tak pupuk dulu baru tak sosrok biar pupuknya tertutup, monggo. Mau disosrok dulu baru dipupuk, tujuannya disosrok itu untuk tempat pupuknya, monggo. Yang jelas sehabis pupuk kita harus langsung menyiramnya. Terlebih kita memakai pupuk yang subsidi. Jadi sekali sebar, habis disebar langsung kita siram. Oke, ini kendalanya yang jelas untuk saat ini pucuk kuning ya, Mas ya. Pucuk kuning ini nanti bisa dicek, kalau memang pH-nya asam kita naikkan pakai kalsium CaCO3. Untuk yang sudah ada tanamannya lebih baik pakai kalsium CaCO3. Tapi kalau untuk dasaran saat olah lahan lebih baik kita pakai dolomit. Jadi beda-beda. Oke, nanti bisa dibantu dari daun, kita bisa spray MgSO4 atau magnesium sulfat dengan dosis 5-7 sendok makan MgSO4 untuk membantu supaya tanaman ini akan terlihat hijau di daunnya ya, Mas ya. MgSO4 bisa dispray, bisa lewat spray, dan bisa dicampur dengan pupuk. Jadi MgSO4 itu juga pupuk, maksudnya langsung dimix dengan pupuk, disebar enggak apa-apa. Dengan perbandingan 10 kg pupuk kita kasih MgSO4-nya 1 kg. Ya, jadi bisa lewat spray, bisa juga lewat akar. Kalau untuk menekan biaya produksi, mending kita bisa lewat spray. Dan ini batang sudah terlihat sedikit kokoh tapi kurang besar. Ini bisa dispray dengan monokalium fosfat atau MKP, bisa seminggu sekali ya, Mas ya. Mulai Pak ya. Mulai dispray MKP bisa. Dan problem seperti ini di mana-mana. Jadi setelah tidak ada hujan lama, terus ada hujan 3 hari berturut-turut, rata-rata keseluruhan imbasnya ke pucuk daun kuning. Jadi untuk mengantisipasinya, kalau masih umur sekian dan ini karena pucuk kuningnya tidak, menurut saya ini bukan jamur, mungkin karena lebih condong ke tanah terlalu lembab, jadi imbasnya ke asam. Jadi tidak harus pakai asam salisilat, cukup kita spray pakai MgSO4 atau magnesium sulfat, atau bisa kita nanti sebari kalsium. Saya tak cukup iki aku. Kok roh ki aku.
Yo sampean jabut, bener. Sedikit saya jelaskan ini ya. Yang moler seperti ini Mas ya. Iya. Kalau di bawah 20 HST ini jelas dari benihnya. Tidak tertutup kemungkinan itu benih dari Tajuki atau benih dari yang lain, semua pasti ada. Dari benih itu pasti ada. Yang model seperti ini. Ini lebih baik dicabut bener. Tapi yang seperti ini yang terlalu lembab. Yang seperti ini yang terlalu lembab. Bisa jadi dari benih, berarti bisa jadi juga dari lahan. Ya Mas ya? Kalau menurut saya lahan, Pak. Ini dari lahan. Berarti lahannya jangan sampai lembab, airnya dikurangi. Soalnya kan gulutan pertama. Gulutan Jadi pertama. nggak rata. Oh, enggak rata. Sudah benar ini cabut, cuman ada sedikit kesalahan. Ini nyabutnya pagi. Oh, iya. Sega sama nyabutnya pagi. Sore ini. Sore benar, nyabutnya sudah benar berarti. Ada sedikit kesalahan. Naruhnya cukup di pematang. Ini tidak seperti ini Mas. Ini jamur. Kalau sampean taruh di pematang seperti ini masih bisa menular. Jadi ini dibakar bisa, diambil dibakar bisa, atau dimasukkan kantong plastik kita tali yang rapat. Jadi biar jamur itu tidak menyebar. Karena jamur itu tidak terlihat. Ngerti Mas Yusuf? Nggih. Ya, sama juga punya tanaman, nanti kalau ada yang moler diambil, tapi ngambilnya jangan terlalu pagi. Di saat masih ada embun. Nunggu keringnya dulu. Ya Mas ya. Nunggu keringnya kita cabut. Terus bekas yang kita cabut bisa kita kotor pakai jamur antagonis, bisa pakai trichoderma. Jadi habis dicabut dikasih trichoderma. Tujuannya bekasnya itu sudah terbebas dari jamur. Biar lahan kita itu benar-benar steril. Terlihat susah, tapi sebenarnya tidak susah kalau sudah tahu. Oke, ini tanaman kedepannya habis dipopok. Tadi ada orang mopok, habis dipopok kita bisa melakukan penyosroan Mas ya. Kita bisa melakukan penyosroan. Dan di usia dini seperti ini penyosroan bebas. Mau dalam, mau tidak terlalu dalam, bebas. Tapi kalau sudah masuk 30 up, jangan main-main nyosrok. Nyosrok itu ada tekniknya. Jadi kalau masih masa vegetatif, akar itu ke bawah. Kalau sudah masuk generatif, akar itu menyamping. Dan ini sering saya jelaskan. Tapi akan selalu saya jelaskan supaya petani pemula itu benar-benar paham. Kalau masa generatif itu harus disosrok atau tidak? Tidak harus. Gini, tanaman disosrok dan tidak itu ada tekniknya Mas ya. Maksudnya gini, kalau tanaman sampan ini tidak macet, tanaman sampan ini sudah tumbuh subur dan tidak ada masalah, tidak perlu disosrok. Tapi jikalau tanaman kita itu sedikit agak macet, terus lahan kita itu sedikit agak terlihat lembab, butuh disosrok. Tapi kalau sudah masuk generatif, tujuan kita nyosrok itu untuk nimbun umbi, biar umbi itu tidak terlihat dan umbi itu tidak langsung terpapar oleh sinar matahari. Karena umbi yang langsung terpapar sinar matahari itu warnanya akan sedikit pucat. Ya. Dan nanti untuk penembokan ini sudah benar. Tujuan penembokan biar akar-akar yang di samping itu tertutup tanah. Akar tidak boleh terlihat dan akar tidak boleh langsung terpapar oleh sinar matahari. Oke guys, ini panas, kita lanjut ngobrol-ngobrolnya di Gubuk Asmara. Gubuk Asmara. Oke. Entek san. Entek. Kok sontek mekannya? Bukan kok. Aduh. Obatku sih tak sedot kene kok. Setengah jam kok yang kayak